Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita penggunaan sistem untuk pelaporan beban kerja dosen. Di video kali ini kita akan membahas bagian penunjang. Jadi cara melakukan penginputan data di bagian penunjang dan juga cara melakukan penarikan data setelah kita melakukan pengisian di bagian portofolio ini. Di video sebelumnya kita sudah membahas pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat simulasi bagaimana cara melakukan penginputan dan penarikan data di penunjang. Tentu saja kita harus masuk di bagian penunjang karena ini adalah dashboardnya ya, menu utama. Tampilan yang sekarang ini yang kita lihat ini adalah menu utama. Sekarang kita pilih di bagian mana yang akan kita kerjakan. Nah, misalkan di bagian penunjang ini ada 3 komponen, masing-masing ada anggota profesi, ada penghargaan, dan ada penunjang yang lain. Bila kita lihat, ini sebenarnya tampilannya akan sama, menunya akan seperti ini. Begitu pula dengan penghargaan, juga menunya akan sama seperti yang anggota profesi. Begitu pula dengan penunjang yang lain, itu juga sama. Jadi cara kerja di dalam pun akan sama. Kita akan coba lihat di satu bagian, yaitu anggota profesi, agar kita bisa lihat bagaimana cara melakukan penginputan. Nah, tampilan menu seperti ini kita akan memulai dengan klik tombol tambah ini. Jadi kita akan klik tombol tambah. Nanti dari yang sebelumnya belum terisi seperti ini, nanti setelah kita tambahkan datanya maka akan ada daftar yang sudah kita isi. Nah, setelah kita klik tambah itu maka tampilannya akan seperti ini. Ini bagian yang harus kita isi ya. Ada centang merah, ini harus kita isi. Jadi di sini pastikan terlebih dahulu memilih kategori kegiatan. Kategori kegiatan di sini terdiri dari 2, ada menjadi anggota organisasi profesi dan ada keanggotaan dalam organisasi profesi dosen. Kita akan memilih kita ini aktif di yang mana, apakah di anggota profesi atau keanggotaan dalam organisasi profesi dosen. Misalkan saya akan memilih tingkat nasional ya, silahkan diklik di sini untuk memastikan pemaknaan, pendefinisian bagian yang sekarang termasuk data apa yang dibutuhkan untuk diupload, itu kita bisa pastikan di PO BKD ya, yang terbaru. Nah, coba kita lanjutkan pengisiannya. Setelah kita pilih yang mana yang sesuai dengan file yang akan kita input, kita pilih nama organisasi. Misalkan saya akan memilih PAPKI ya, organisasi di Prodi BKI ya, Bimbingan Konseling Islam. Kemudian ada perannya, kita bisa tulis di sini anggota. Kemudian mulai keanggotaan, ini mulai keanggotaan harus kita pastikan periodenya bulan Juni sampai Desember ya. Karena itu adalah periode penarikan data. Misalkan saya pilih Oktober ya, 25. Kemudian selesai keanggotaan, kita meskipun ini tidak ada tanda bintangnya, tapi kita isi juga ya. Karena biasanya bagian ini kalau kita tidak isi maka dia tidak akan bisa ditarik di bagian portofolio. Nah, jadi kita isi tahunnya, biasanya kan 2 tahun. Jadi saya coba pilih ini 2025, kemudian misalkan Agustus. Saya pilih 20 Agustus 2025. Kemudian yang lain instansi profesi bisa kita isi atau kita kosongkan. Kemudian filenya, kita pilih filenya. Filenya itu pastikan yang diminta itu sesuai dengan yang ada di PO ya. Kalau yang seperti ini maka yang harusnya kita sesuai di PO itu ada SK atau SK kepengurusan atau kartu anggota. Misalkan saya pilih salah satu saja di sini ya. Ini untuk simulasi. Kemudian nama dokumen, SK kepengurusan, kemudian keterangan bisa kita isi, bisa juga tidak. Kemudian ini saya pilih SK penugasan,
Nah, kemudian di bagian tautan ini pastikan juga diisi ya drive yang ada di LPM itu, agar ini memudahkan asesor dalam memeriksa. Jadi tidak mengunduh lagi, hanya membaca. Sedangkan kalau hanya bagian ini saja yang diisi, maka asesor akan mengunduh filenya. Jadi ini hanya untuk memudahkan asesor agar tidak mengunduh file yang kita telah masukkan. Nah, setelah proses ini selesai, kita bisa centang simpan. Seperti biasa, tanda bahwa data kita itu sudah tersimpan, nanti akan ada tulisan di bagian atas seperti yang ini, data berhasil disimpan. Artinya bahwa data kita ini sudah siap untuk ditarik di bagian portofolio, di bagian laporan BKD. Jadi ini adalah portofolio kita. Kemudian coba kita tarik, ini sudah selesai, saya klik kembali. Ini sebelumnya itu tidak ada, nah ini sudah ada. Nah, bagian yang bila ini bagian merah berarti ada perubahan yang harus kita sesuaikan. Tapi ini sudah benar, artinya sudah bisa untuk ditarik di bagian laporan BKD kita. Nah, bagaimana cara menariknya? Seperti sebelumnya, kita masuk di layanan BKD, kemudian rekap kegiatan, kemudian lengkapi laporan kinerja. Nah, di menu ini kemudian tampil ada biodata, ada pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, kewajiban khusus lektor, dan simpulan. Nah, tadi kita mengisi di bagian penunjang, maka kita tentu saja klik penunjang. Nah, bagian yang sudah tadi kita isi itu kita bisa cari untuk menariknya. Ingat, ada dua cara penarikannya. Bisa secara keseluruhan, tarik kinerja dari portofolio, atau bisa juga masing-masing kita pilih, kita pastikan yang mana yang sudah kita input. Misalkan saya ingin memilih bagian yang saya input. Misalkan tadi ada di bagian C. Jadi saya melakukan penarikan di sini. Ini jaringannya penarikan kinerja untuk periode ini berhasil dilakukan. Saya klik OK. Saya lihat ini sudah ada ya, PAPKI masa tugas. Nah, ini saya karena masanya adalah belum selesai ya, saya itu tadi berlanjut ya. Ada kelihatan SK-nya, jadi terbaca bahwa SK-nya berlaku 2 tahun. Nah, setelah itu kita pastikan lagi masuk ke bagian simpulan, apakah itu sudah terbaca. Bagian penunjang ini 0,125, ternyata sudah terbaca. Kenapa tidak skornya maksimal? Karena dia berlanjut, artinya dia bisa diklaim lagi di periode semester pelaporan semester berikutnya. Begini cara bagaimana kita melakukan penginputan di bagian penunjang, kemudian bagaimana kita melakukan penarikan di bagian layanan BKD. Cukup untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipraktikkan bersama. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.